Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita pada tutorial Visual Basic Net. Nah, kalau untuk tutorial sebelumnya itu kita coba menyampaikan bagaimana caranya membuat koneksi dari database ke Visual Basic Net, kemudian bagaimana cara untuk menampilkan data dari database di Visual Basic Net itu sendiri. Nah, ini contohnya. Kalau kemarin kita coba belajar bagaimana kita menampilkan data ini. Nah, ini data dari database. Data dari database ini kita tampilkan di aplikasi kita di Visual Basic Net. Nah, pada kesempatan ini kita akan coba membagikan tutorial bagaimana sih menambahkan data dari Visual Basic Net atau aplikasi yang kita bangun dari Visual Basic ke database yang digunakan oleh aplikasi kita itu sendiri. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini data-data ini saya entrykan dari aplikasi ini sendiri. Nah, aplikasi ini kita bangun dengan Visual Studio 10. Jadi untuk menambahkan data ke database dari aplikasi kita, jadi kita perlu untuk menambahkan satu form baru. Nah, kalau di sini saya kasih namanya entry data mahasiswa. Jadi form ini saya gunakan untuk menambahkan data-data yang ini tadi. Nah, kemudian tools yang saya gunakan di sini, nah ini frame atau disebut dengan group. Ini group. Kemudian di sini saya gunakan label. Ini semuanya ini label. Lalu di sini yang ini textbook. Kemudian yang ini combo box. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ada dua button di sini, simpan dan batal. Nah, idealnya dalam sebuah aplikasi itu untuk tombol itu kan sering kita lihat di sini banyak sekali ya. Cuman idealnya itu biasanya hanya dua, kalau tidak simpan batal, atau kalau tidak update batal, atau tidak delete batal. Biasanya seperti itu. Nah, jarang sekali kita ketemu aplikasi-aplikasi itu yang tombolnya misalkan di sini kita jejer, di sini batal, kita buat sini simpan, kemudian sini update, kemudian sini hapus, dan lain sebagainya. Nah, idealnya tidak seperti itu. Nah, untuk menambahkan data dari aplikasi kita ini ke dalam database, nah kita mesti buat form ini dulu. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita ikuti langkah-langkah berikut ini. Kita tambahkan satu item dengan jenis form. Nah, jadi ini kita tambahkan ini satu form baru, kita kasih nama misalkan di sini tambah data mahasiswa gitu. Data mahasiswa, kemudian tadi kita ada grup, kemudian ada label, kemudian ada combo box, dan ada textbook. Nah, kemudian kita atur bentuk form yang ingin kita buat. Misalkan di sini seperti yang tadi ya, kita tambahkan satu label di sini, namanya di sini tambah data mahasiswa. Nah, seperti itu. Oke, nah ini sudah kita tambahkan, ini identitasnya. Kemudian kita tambahkan atribut-atribut yang ada di database kita. Itu ada 13 atribut yang kita akan buat di sini. Nah, kemudian kita tambahkan dulu, ada sekitar 13, berarti ada 13 label yang akan kita tambahkan. Satu. Oke.
Nah, 13 label, kemudian 10 textbook dan 3 combo box. Kemudian ada 3 grup yang akan kita gunakan di sini. Nah, kemudian label-label ini kita ganti sesuai dengan nama atribut di database. Nah, seperti yang ini.
Kemudian ini untuk atribut-atribut ini kita sesuaikan dengan nama penjelas di sampingnya. Misalkan ini itu nama, di sini kita tulis nama lengkap. Jadi untuk name-nya textbook ini kita ganti, misalkan di sini txt nama. Nah, jadi semua tools-tools yang kita gunakan ini itu kita rubah namanya, kita sesuaikan dengan keterangan yang ada di sampingnya. Misalkan ini adalah tadi textbook 1, kita ganti namanya di sini txt nama, kita sesuaikan dengan keterangan di sampingnya itu nama lengkap, artinya ini adalah nama lengkap gitu. Nah, ini kita ganti misalkan txt name. Oke, nah ini desainnya sudah jadi, tinggal kita masukkan codingnya. Nah, codingnya untuk memasukkan coding tambah data kita klik di simpan. Nah, ini tombol simpan, tombol eksekusinya nanti kita tuliskan di sini codingnya seperti yang ini. Silahkan diikuti codingnya.
Oke, baik. Nah, coding kita sudah selesai untuk simpan. Nah, sekarang kita akan uji apakah coding yang kita buat ini itu sudah benar atau tidak. Kita coba jalankan ya. Nah, ini form yang kita buat tadi, ini kita biarkan kosong. Semuanya datanya kita biarkan kosong. Kita coba simpan. Nah, dia menampilkan pesan bahwasanya data belum lengkap. Nah, kalau misalkan kita isi salah satunya, misalkan di sini kita isi namanya Maggie, misalkan kita coba simpan. Nah, ini juga menampilkan data belum lengkap. Kenapa? Karena yang kita batasi adalah semua atribut ini harus berisi, artinya tidak ada data yang boleh kosong. Kita coba isikan ya. Oke, ini kita coba simpan. Oke, data berhasil disimpan. Oke, nah kita cek di sini apakah datanya tersimpan atau tidak. Oke, nah ini dia. Ini tersimpan datanya. Artinya untuk entry data melalui aplikasi Visual Studio bisa kita gunakan. Baiklah, tutorial pada kesempatan kali ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Sampai ketemu di tutorial-tutorial berikutnya. Semangat terus belajar dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.